Oke teman-teman ya, di video kali ini teman-teman saya akan review, yaitu adalah driver Titanic Power Stereo teman-teman. Ini kit 150 watt tipe GM1655 teman-teman ya. Seperti ini teman-teman, jadi tulisannya sih Titanic Power Stereo ya. Tapi dalamannya sih sama teman-teman ya, jadi dalamnya nanti masih sama dengan 150 watt GM yang lengkap ya, yang lengkap dengan transistor 3055 dan 2955 teman-teman ya. Nah di sini ini juga MC2955 sama 2N3055. Ini adalah jenis transistornya teman. Ini jengkolan maupun TIP, teman-teman bisa pakai ini, atau teman-teman punya budget lebih ya silahkan pakai Sanken aja yang mahal teman-teman ya, yang bagus itulah teman-teman. Nah oke teman-teman ya, kalau power GM ini kan drivernya aja, memang saya sengaja beli memang driver teman-teman. Kalau bedanya itu yang include dengan transistor jengkolannya sama pendinginnya, itu bedanya sekitar 50 ribuan aja sih, sekitar 50 ribuan ya bedanya itu 100 lebih loh. Jengkolan yang biasa yang ada kabel, bukan yang headstingnya itu apa ya, headstingnya itu headstingnya itu nempel sama PCB, bukan ya teman-teman. Kalau itu dia lebih mahal teman-teman ya. Kalau pendinginnya itu apa ya, transistornya terhubung dengan kabel, itu harganya sekitar 100 sekian gitu. Beda tipis dengan yang ini teman-teman. Nanti masalah informasi harga yang taruh di bawah, dari tahun ke tahun saya beli teman-teman, karena saya kalau untuk Titanic Power 150 watt saya udah beli tuh beberapa kali, nggak cuma sekarang aja teman-teman ya. Jadi kalau kalau sekarang aja kebetulan ini mau saya review aja. Mungkin teman-teman kalau mau beli, ingin menghemat budget, jadi kalau teman-teman ingin menggunakan transistor semacam jengkolan biar dikasih arus 32 volt tuh bisa teman-teman, tanpa dimodif itu masih bisa kalau di 32 volt kalau GM ya teman-teman ya. Kalau GM kanan dia ini menggunakan TIP juga 4142, 3132 teman-teman, TIP 3132 ya, sorry teman-teman ya. Terus transistor finalnya teman-teman bisa pakai Sanken yang paling mahal lah gitulah teman-teman, tapi jangan yang murah ya teman-teman ya, biasanya cepet mati. Yang mahal lah teman-teman ya. Nah oke teman-teman, kalau dari bungkusnya itu seperti ini ya. Ini memang kelihatan, ini kelihatannya sepertinya produk lama ya, tapi ini saya baru belinya, itu bukan produk saya yang lama, bukan ya teman-teman. Ini baru kemarin saya beli teman. Saya buka langsung aja teman-teman. Di dalamnya itu nggak ada apa-apa teman-teman, hanya cuma ini, jadi cuma drivernya aja ya, kitnya aja teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Nanti akan saya cantumkan untuk tipenya nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Kita singkirkan dulu ya, kita lihat di sini sudah ada kabelnya teman-teman ya. Yang membedakan dengan GM yang lengkap teman-teman, itu cuma hanya apa ya, cuma hanya transistornya ada, kalau yang ini nggak ada ya teman-teman ya. Jadi di sini tuh sudah ada basic connector emitter, ada tulisannya untuk memudahkan teman-teman jika lo mau mengganti jika lo teman-teman mau mengganti transistor dari 2955 ke Sanken teman-teman. Jadi ini sudah dipermudah dari GM nya, ada basic connector emitter, jadi teman-teman nggak bingung nyari-nyari basicnya di mana. Nah kalau untuk pemula mungkin ya pasti akan merasa sulit, mungkin kesulitan teman-teman, kalau yang masih pemula banget teman-teman ya. Tapi kalau yang sudah ahli ya nggak usah dikasih ini, pasti dia akan nyari sendiri, dia pasti ngerti cara arus arah-arahnya itu, ngerti lah kalau yang sudah ahli-ahli teman-teman ya. Kalau pemula mungkin dia masih masih mencari-cari konektor emitter di mana, mungkin akan lama teman-teman. Jadi di sini itu sudah dilengkapi ya basic konektor emitter, jadi untuk memudahkan teman-teman yang masih pemula itu tidak kebingungan teman-teman. Nah oke teman-teman, di sini sudah hanya cuma ini aja. Ini masih saya buka aja ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Kalau dari GM memang dia selalu dikasih kabel, artinya itu dari pabrik itu udah dites teman-teman ya. Kalau jika teman-teman kabel dirasa kabel
bawaannya itu masih kurang teman-teman, atau mungkin teman-teman merasa ini kok kabelnya seperti ini, teman-teman bisa ganti sendiri, nggak ada salah. Ini kan serabutnya kan sudah mulai kayak keluar teman-teman ya. Ini teman-teman juga perhatikan ya, jangan sampai teman-teman, nah ini kan juga keluar ya serabutnya, jadi memang dia tidak masuk ke dalam semua, jadi sudah ada yang putus-putus. Teman-teman bisa lepasin, ganti sendiri, atau mungkin ditata ulang ya, ditata ulang itu di solder ulang teman-teman, nggak macam masalah teman-teman. Untuk inputnya sendiri sih sudah dikasih juga, sedangkan ini adalah untuk yang tertuju ke power supply-nya teman-teman ya. Jadi di sini untuk speaker L sama speaker R. Nah kan pasti kan teman-teman bingung, lah groundnya kemana? Teman-teman bisa ambilkan dari sini ground, dari sini input groundnya. Di sini hanya L sama R aja, yang plus-plusnya aja teman-teman, L sama R. Jadi ini hanya L, ini speaker R, warna biru ini speaker R sama speaker L teman-teman. Jadi untuk groundnya sendiri teman-teman bisa ambilkan dari sini, nah, teman-teman nggak ada masalah. Nah kita akan lihat dalemannya teman-teman, apa sih berbeda. Elko nya sendiri memang kalau di GM yang lengkap dengan transistor teman ya, GM yang lengkap dengan transistor, pada Elko nya itu ada dua yang memang ini dia bedanya sedikit ya, bedanya nggak terlalu banyak. Di sini 5 volt, sedangkan yang kecil itu 50 volt, ini sama, tapi perbedaan ada di mikronya teman-teman, untuk penyimpanan arus teman-teman. Di sini 100 mikro, sedangkan di sini 47 mikro, hanya itu aja. Kalau di OCL yang tidak Titanic dari GM juga itu sama, jadi sama teman-teman. Jadi intinya memang di sana ada suaranya. Kalau menurut saya pribadi OCL tuh masih, kalau untuk kategori OCL 150 watt itu masih terdepan kalau menurut saya sih teman-teman ya. Tapi kalau menurut teman-teman mungkin dapat yang beda ya, silahkan tulis kolom komen di bawah aja, nggak ada masalah teman di sini. Nah seperti ini aja teman-teman, tidak ada yang apa ya, tidak ada yang perubahan yang signifikan, dia masih sama. Jadi resistornya itu masih menggunakan yang setengah watt, jadi memang kecil teman-teman. Jadi memang ini standar dari sana memang seperti itu. Ini nggak usah dimodif. Kalau teman-teman pakai arus 32 volt itu sudah saya coba di trafo 10 ampere, itu nggak ada masalah, masih aman-aman aja di sini tanpa dimodif, masih bawaan. Tapi kalau 42 saya sudah nggak berani, karena ada resistor 10 kilo kalau nggak salah tuh. Nah oh ya teman, resistor 10 kilo itu panas, dia cepet panas, terus gosongnya itu nggak langsung, dia kayak warnanya itu berubah, itu gosong, panas itu pada saat dipakai itu panas. Kalau untuk arus 40-an 40 ke atas, tapi kalau 32 itu nggak, masih aman-aman aja sampai sekarang. Dengan catatan saya menggunakan transistor Sanken, bukan dari jenggolan teman-teman. Nah ini sudah dimudahkan sama dari pihak GM nya teman-teman ya, dari pabriknya sana teman-teman sudah dimudahkan sekali. Sini untuk kaki-kaki basic connector sudah terlihat di sini, sudah ada baik NPN maupun PNP teman-teman, sudah di basic connector emitter-nya sudah ditulis, jadi teman-teman itu lebih mudah sekali ya. Jadi teman-teman tuh lebih mudah kalau misalkan mau mengganti mau dikasih transistor final Sanken teman-teman, jadi enak teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman beli dengan yang lengkap yang ada transistor jenggolannya teman-teman ya, itu biasanya sih kadang kalau dikasih 25 volt untuk era ya, untuk bel maupun dari trafonya bel maupun era, itu rentan sekali kalau dibuat geberan, itu biasanya cepat mati. Kecuali kalau teman-teman punya budget lebih, mau beli jenggolan yang lebih mahal lagi, yang mungkin dari pabrikan Meksiko, itu harganya mahal, 100 ribuan lebih ya, mungkin 100 ribuan kurang lebih, hampir 100 ribu atau mungkin 100 lebih. Sekarang 100 lebih saya nggak tahu, setahuku sih kalau dulu itu 80 sampai 90 ya, karena saya sudah pernah beli, udah lama, harganya memang mahal itu ya. Itu bagus tapi harganya mahal teman-teman. Kalau saya sih cukup dengan Sanken, itu masih bagus, yang biasa itu yang saya pakai itu. Jadi itu sampai sekarang tuh ya masih bagus, masih nggak ada masalah sih.
Jadi ya seperti ini teman-teman model Titanicnya. Mungkin reviewnya agak telat, mungkin sudah ada review-review yang lain, tapi nggak apa-apa lah teman-teman ya. Jadi seperti ini. Nah teman-teman, karena mengingat sekarang barang elektronik itu mahal, Titan mahal, trafo mahal. Kemarin saya tanya bel sebelumnya itu 475, sekarang udah 495. Saya nggak tahu, padahal baru beberapa bulan aja itu, hanya selisih berapa bulan itu udah naik 20.000. Itu 5 ampere bel arus 45, satanya udah 495. Harganya mahal teman-teman, harganya memang mahal teman-teman ya. Jadi nah, terserah lah ya teman-teman, kalau mau belinya yang untuk trafonya kelasnya berapa ya silakan, kelas ampernya berapa silakan teman-teman ya. Nah di sini sebenarnya kalau ini hanya untuk menghemat sedikit aja sih teman-teman. Kalau teman mungkin beli yang include dengan transistornya silakan, nggak apa-apa ya, agar lebih praktis mungkin. Jadi nggak perlu disodar-sodar, tinggal tancap aja input di hubungan dengan tune control, dengan power supply, mungkin lebih praktis, lebih mudah sih. Kalau saya sih, kalau saya teman-teman ya, tadinya mau beli yang include dengan transistor, tapi karena saya hanya butuh drivernya, jadi saya memutuskan untuk driver. Kalau yang tipe GM ini, yang Titanic ini, saya sudah beli beberapa kali, nggak cuma satu kali, beberapa kali lah teman-teman. Jadi udah lama saya beli, nanti akan saya taruh di bawah info-info harga yang dulu-dulu sampai dengan yang sekarang itu di toko offline, nanti akan saya taruh di bawah teman-teman ya. Di sini kalau untuk saya akan bahas mengenai komponen ya. Di sini memang tidak ada komponen yang berbeda dengan GM yang biasa yang sebelumnya. Di sini masih menggunakan TP3132 di sini. Kalau menggunakan TP BD 39 atau 4 biasanya cepat panas dan rentan sekali juga mati. Kalau dikasih arus 25 itu dia di sini kalau dipakai itu panas teman-teman. Yang BD itu teman-teman ya. Yang di bawahnya inilah, kalau ini hangat gitu aja masih nggak apa-apa teman-teman. Jadi teman-teman mungkin menggunakan air couplernya kok panasnya beda, mungkin dari penyebab transistornya juga ada, mungkin ada komponen-komponen dari sininya, mungkin untuk memastikan itu harus dites. Jadi TP itu apakah dia mati atau enggak gitu teman-teman. Jadi nah seperti ini aja teman-teman. Jadi kayak seperti ini, nggak ada berbeda jauh ya dengan GM yang bukan Titanic sama Titanic. Ini Titanic terus teman-teman tuh suaranya kenceng, ini sama ya 150 watt SL. Kalau menurut saya ini OCL 150 watt sih, kalau untuk OCL ya ini masih terdepan sih kalau menurut saya teman-teman. Jadi ada yang 40 watt, tapi kalau saya sih masih apa ya, masih setia dengan 150 watt teman. Karena saya sudah pernah nyoba yang 140 watt ya, nggak beda jauh dengan 150 watt, beda 10 watt ya, tapi saya lihat itu cuma ada IC gitu aja sih. Tapi intinya suaranya itu masih sama gitu. Kalau saya masih sampai sekarang masih pakai juga yang 150 watt teman-teman. Nah seperti ini. Jadi di sini motornya ukurannya sama semua, sama yang GM yang GM yang lain itu sama. Jadi sama, resistornya sama teman-teman, hanya perbedaannya cuma hanya 2 elko gitu aja sih. Tapi kalau yang include dengan transistor finalnya itu sih perbedaannya tuh nggak ada, cuma hanya di elko ini. Dari mulai kapasitornya itu juga masih sama ya. Jadi, di sini cuma beda elko 10 volt sama 100 mikro, sedangkan yang tape yang GM sebelumnya itu 47, jadi 44-nya itu 47 mikro. Jadi cuma hanya itu sih perbedaannya. Jadi kalau untuk ukuran TP yang di PCB ini masih sama 3132 teman-teman. Jadi ini kalau misalkan dipakai Sanken tuh lebih awet sih. Kalau misalkan dikasih arus 32 sih saya berani modif teman-teman. Tapi kalau pakai cingkolan saya 32 mungkin nggak lama, sesaat mungkin nggak lama, itu biasanya cepat mati teman-teman. Jadi seperti ini aja teman-teman modelnya. Jadi ini adalah kit dari GM teman-teman 150 OCL. Bisa dianggap bahwa ini power legend lah, kit legend ya teman-teman. Dari saya zaman SD ini sudah, dari mulai saya itu belum ngerti
power apa itu sampai sekarang itu masih apa ya, masih ada di pasarnya. Karena apa, kenapa kok pabrik GM itu masih bikin? Karena ya peminatnya masih banyak. Coba kalau nggak ada yang udah lain tuh. Jadi itu dimana-mana rata-rata 150 watt itu pasti nggak, pasti ada di toko-toko, rata-rata sih gitu, baik mono maupun stereo teman-teman ya. Power Legend lah. Nah, seperti ini. Nah, oke teman-teman ya, itu mungkin review ala kadarnya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat referensi dari video ini. Sebelum memutuskan, teman-teman mungkin punya penilaian sendiri, silakan teman-teman ya. Teman, kita bisa ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.